Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dasar renungan kita pada hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai yang ketujuh yang berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hari ini tema renungan yang kita ambil adalah kasih dan anugerah yang menyelamatkan di era digitalisasi. Penn Hebner, seorang penulis terkenal, mengatakan demikian. Jika engkau orang Kristen, engkau bukan warga dunia yang sedang berusaha masuk surga, tetapi engkau adalah warga surga yang sedang berjalan melewati dunia ini. Kita hidup di tengah kebingungan, kebimbangan, serta kekhawatiran, apalagi di era digitalisasi. Semua serba cepat, otomatis, terkoneksi, bahkan jauh lebih mudah untuk berkomunikasi, mencari informasi, bahkan ibadah pun bisa dilakukan secara online. Teknologi bisa menjembatani jarak, tetapi tidak bisa menyembuhkan hati. Kita bisa tampil sempurna di media sosial, tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam, ke dalam hati kita. Di tengah gencarnya hoaks, komentar negatif, fitnah, pamer, fisik, harta, serta menyudutkan iman Kristen, bahkan kecanduan validasi dari like dan followers, nilai dunia yang bertentangan dengan Injil dengan mudah masuk ke dalam pikiran dan hati, termasuk melalui konten yang tidak sehat secara rohani. Sehingga ketekunan kita dalam ibadah, mengucap syukur, dan intim dengan Tuhan sering terabaikan. Kadang kita merasa nilai diri kita diukur oleh pencapaian, performa, dan pengakuan manusia, baik dari karir, kesuksesan, besarnya jumlah persembahan kita, donasi yang kita berikan, bahkan pelayanan yang kita lakukan. Kita sedang mengembara di dunia ini. 1 Petrus 2 ayat yang 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya. Artinya di mata Tuhan, kita berharga bukan karena performan kita, tetapi karena kasih-Nya. Yesus Kristus bangkit agar kita tidak perlu lagi mencari validasi dunia. Kasih Tuhan sudah sangat cukup, anugerah-Nya menyelamatkan. Dalam surat Paulus kepada Titus, kita diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima bukanlah hasil dari perbuatan kita, melainkan karena kemurahan dan kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Inilah makna terdalam dari Paskah. Kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru bagi mereka yang percaya kepadanya. Masihkah kita ragu dengan Yesus Kristus? Masihkah kita mau meninggalkan Yesus demi kedagingan kita? Satu-satunya catatan sejarah yang mati dan hidup kembali hanya untuk memberikan dan membuka jalan agar kita dapat bertemu dengan Allah Bapa di surga kekal adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Paskah bukan hanya peringatan sejarah, tapi panggilan hidup baru. Diubahkan, diperbarui, dan diutus menjadi terang di dunia yang semakin marak digitalisasi. Haus akan kasih sejati. Menjadi pengikut Yesus Kristus menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa dan roh kita kelak. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Mari kaum bapak, pada Paskah ini menjadi momen penting untuk merenungkan peran kita sebagai imam dalam keluarga. Di tengah era digital yang serba cepat, peran seorang ayah tidaklah mudah, justru semakin menantang. Tuhan memanggil dan mengingatkan kita kembali
para bapak untuk bangkit sebagai pemimpin rohani dalam rumah tangga dan menjadi contoh utama dalam rumah tangga masing-masing, keluarga dan lingkungan jemaat. Bapak-bapak saat ini perlu membangkitkan secara rohani untuk menjadi pemimpin rohani di tengah dunia yang penuh distraksi, menciptakan altar keluarga bukan hanya jadwal liburan, memimpin doa bukan hanya rapat kerja, memberi teladan bukan hanya arahan. Mari kita kembali memimpin sebagai pemimpin rohani bagi keluarga kita masing-masing, bagi lingkungan, jemaat kita kembali diingatkan sebagai manusia yang sedang merantau di dunia ini. Puaskanlah jiwa dan roh kita dengan doa dan harap hanya kepada Yesus Kristus. Kita sudah dibenarkan oleh kasih Yesus Kristus. Sekarang kita menjadi gambaran Yesus Kristus dalam tingkah pola, perilaku kita, tutur kata, dan perbuatan kita di tengah keluarga, jemaat, masyarakat, sahabat, kolega, bahkan di tempat kerja kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita pancarkan kasih Yesus dari diri kita dan perbuatan kita. Kita menyangkal diri, kita bahwa dengan otoritas dan kasih Kristus kita mampu saat ini, bukan karena kemampuan kita. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebaik apapun kita, kesuksesan apapun yang kita dapatkan, sesakit apapun hari ini, seberat apapun yang kita alami hari ini, tetaplah rendah hati, tetaplah berserah, tetaplah mengaku kehinaan dan dosa kita kepada Yesus Kristus. Tetaplah jadi pengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salibmu, dan ikutlah selalu pengajaran yang Yesus berikan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.